Halo teman-teman, saya terpaksa menyapa Anda lewat TikTok ini ya. Karena begini, semua akun YouTube saya di shutdown. Mas Gibran ini sungguh luar biasa. Bayangkan Indonesia itu digoncang oleh seorang anak yang biasa-biasa saja, prestasinya di politik nggak ada gitu ya. Ya biasa-biasa saja lah ya. Juga baru muncul gitu ya. Tapi yang istimewanya karena dia anak presiden. Nah ini istimewanya. Nah karena anak presiden pun maka luar biasa kan kehadirannya di dunia politik Indonesia. Bayangkan aja ya. Sampai dari mulai ketua partai-partai besar itu dibecandain sama dia gitu kan. Kalau saya sih sudah sejak Pak Jokowi ya, sejak masuk putaran 2, saya sudah kira-kira bisa baca, saya biasa menulis skenario, jadi bisa baca kira-kira seperti ini akan terjadi gitu. Ya bukan so tahu ya, tapi kita perhatikan ya cara-cara beliau gitu ya menjalankan manuver politiknya. Nah kalau sekarang Gibran kan, wah saya barusan ini terima telepon tuh luar biasa, bertubi-tubi tuh, wah Mas udah tahu nggak? Gibran dicapreskan sama Golkar mendampingi Prabowo. Ya emang itu karena itu bukan berita. Kalau sampai tidak bisa memprediksi itu ya keterlaluan gitu sebagai politisi apalagi ya. Kalau menurut saya beginilah. Cobalah kita ada pepatah ya dari di barat sana ya. Apel itu jatuh nggak akan jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi ya orang bilang kalau bercandanya siapa bapaknya gitu kan. Nah ini juga satu hal yang kita sayangkan lah. Artinya memang kemenangan itu segalanya ya. Jadi Indonesia mau secara etika hancur lebur gak masalah, yang penting menang. Mau yang namanya merit system hilang, nggak masalah, yang penting menang. Mau budaya malin kundang dilembagakan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak masalah, yang penting menang. Mau pengkhianatan itu menjadi ciri dari cara kita ya menuju kekuasaan, itu juga nggak masalah. Jadi ini pendidikan politik yang paling luar biasa. Dan ini satu hal yang mungkin, satu hal yang kita renungkan ya. Ya nggak usah lah, kalau saya kok nggak suka ya nyalain Gibran ya. Enggak lah, ya Gibran itu kan bukan siapa-siapa kalau bukan ada bapaknya kan gitu. Apa iya Golkar mau mencalonkan Gibran kalau bukan ada bapaknya? Gak mungkin lah ya. Jadi kita yang wajar-wajar aja, dan itu sah-sah saja. Saya rasa juga Ganjar ya, Pak Mahfud nggak terlalu pusing masalah ini. Dan bahkan saya, kalau saya ditanya ya, saya menempatkan diri sebagai analis politik gitu kan. Kalau saya ditanya gimana, wah ini menguntungkan malahan. Bayangkan ya, saya rasa walaupun generasi milenial kayak Z kayak ibu-ibu ya dan bapak-bapak di pedesaan pun ya, yang paling nggak suka secara kultural ya orang Indonesia satu, pengkhianatan tuh nggak suka, malin kundang tuh nggak suka. Jadi sebetulnya justru buat Pak Prabowo ini liabilitas. Nah kemudian bilang oh enggak Mas, kan nanti mesin politik pemilu itu dikuasai oleh negara. Jadi negara akan bergerak juga mendukung karena diperintahkan oleh presiden kan. Ya itu makanya kita civil society harus kawasin. Ya, jangan sampai terjadi abuse of power. Nah ini harus kita harus hati-hati ya. Biarkan aja lah Mas Gibran ya. Saya malah mengucapkan selamat Mas Gibran, selamat Mas Bowo. Tapi ingat ya, rakyat Indonesia itu jauh deh kalau dibilang bodoh ya. Silent majority kan namanya silent majority, ya nggak ngomong.
Tapi mereka itu pasti orang banyak ibu-ibu ke saya juga telepon juga, kok kayak gitu ya, kok koyo ngono yo, weh kok tegelir gitu kan. Walah, aku nggak nyongko loh mas, hal seperti itu pasti terjadi. Dan itu juga sudah diperhitungkan sama Pak Jokowi ya, dan juga mungkin Gibran. Ya. Nah, kita lihat nanti di Solo gimana reaksinya ya. Kalau masih orang Jawa, tentunya kan ada reaksi yang sangat-sangat keras nantinya. Tapi nggak tahu, kalau memang kejawaannya udah pada hilang ya mungkin ya biasa-biasa saja. Jadi menurut saya kita nggak usah lah ribut-ribut masalah ini. Kita jalankan aja pemilu secara damai. Becik ke titik olo ketoro. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Siapa sih Gibran? Biarkan saja. Yang penting pada seluruh kontestan, baik Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar, Mas Mahfud, santai saja. Kalau ada yang mencoba menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan mesin pemilu lewat aparat negara atas perintah presiden sekalipun, rasanya wajib kita cermati. Dan itu merupakan pelanggaran hukum yang luar biasa, abuse of power. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi gak usah marah-marah, gak usah juga kecewa terlalu jauh, catat saja. Ya. Oh ya wis, kue ngono yo. Nah, becik ke titik olo ketoro. Jadi gak usah kita ini di situasi yang sangat tidak menentu ini kita menjadi kehilangan arah. Saya rasa, saya yakin sekali, saya kenal, saya juga sangat kenal Komunitas Banteng itu seperti apa. Karena mungkin kan Pak Jokowi itu belum lama di Komunitas Banteng ya, Mas Gibran juga. Ya mungkin langkah ini luar biasa beraninya. Ya bahkan kemarin baru saja katanya dapat penugasan dari Ibu Banteng. Tapi kemudian belum sampai berapa 24 jam sudah ada kesiapan dia masuk Golkar dan bersedia dicawapreskan. Ini luar biasa. Jadi sing sabar wae Mbak, gitu, Mas Hasto, semuanya teman-teman, tidak usah digubris, diaru biru. Rakyat kita tidak bodoh. Rakyat tahu apa itu yang namanya ora tahu balas budi, ora duwe budi, malin kundang, dan seterusnya. Ngono yo ngono, neng ojo ngono. Ya, jadi nggak apa-apa lah. Selamat Mas Gibran, selamat Mas Prabowo, dan semua rakyat Indonesia tenang saja. Ini masalah yang tidak ada artinya apa-apa, malah tidak punya nilai apa-apa. Percayalah, tidak ada hubungannya ini dengan masa depan Indonesia. Karena kita yang sadar akan tujuan Indonesia merdeka, kita harus melakukan penjagaan yang ketat terhadap tujuan Indonesia merdeka. Itu aja ya. Sampai jumpa lagi. Merdeka.